Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama saya dengan Mandiling News Channel. Pada hari ini saya berada di Batang Kolang dan Angkola Selatan, di mana dalam kesempatan ini masyarakat ataupun tokoh adat yang ada di sini telah memasang beberapa spanduk yang bertuliskan bahwasanya ini adalah tanah nenek moyang mereka. Artinya apa? Sungguh menarik ini untuk kita bahas secara mendalam, baik dari dalam penguasaannya ataupun kuasanya sampai di mana, yang mana dalam informasi yang kami dapatkan bahwasanya di lokasi ini ada dugaan indikasi permainan-permainan. Nah, perlu kita lidik lebih dalam. Ikuti kami terus dan jangan lupa subscribe, like, and share. Lancar. Oh loh. Bisa dijelaskan kami, Bang, terkait dengan pemasangan spanduk ini, Bang? Ya, ini ada berkaitan dengan orasi terakhir kita di tanggal 15 Februari 2022. Dan kita beri waktu ke perusahaan PT PLS melalui pemerintah daerah. Itu kita kasih waktu 3 bulan. Ya, terus itu kita surati. Nah, sesudah habis 3 bulan, perusahaan ini tidak jelas lagi. Dan kami ada pertemuan di tanggal 25 Mei di kantor Bupati, KPH 10, Dinas Kehutanan, Asisten 1 dengan masyarakat. Intinya di situ pengakuan mereka itu izin sudah habis. Ya. Nah, hasil daripada kesimpulan rapat itu adalah di situ dibuat peninjauan lapangan. Ya. Artinya KPH 10, Dinas Kehutanan, Dinas Provinsi, dengan Kementerian, dengan pemerintah daerah setempat. Itulah kesimpulannya. Ini udah berjalan mau 2 minggu, tidak jelas ini. Tidak jelas ya? Tidak jelas. Apa respon Pemda, pemerintah daerah. Sesudah itu saya tanya itu sama KPH itu, saya kurang ngerti nih. Ini kawasan ini, PLS ini, siapa yang ngawasi? Ya kan? Apa guna KPH 10? KPH 10 ngomong, itu ranah daripada provinsi, ranah daripada pusat. Dan saya tanya, kejadian di sana tahu klien? Saya bilang. Nah, jadi, akibat-akibat daripada itu, itulah kesimpulan notulen rapat, peninjauan lapangan ke lokasi. Dan terus, ini katanya dibilang kawasan, kawasan hutan negara. Ya, kawasan hutan negara ini ada kriterianya ini. Aku kadang-kadang pas aku nih. Penunjukan kawasan hutan negara, SK 57 2014, ditunjuk oleh Kementerian. Ini mau kita buat ini hutan negara, ya kan? Baik dia hutan produksi, baik dia hutan lindung, itu ditunjuk. Itu penataan. Penataan tapal batas itu mesti dilibatkan dengan masyarakat. Sejauh ini apakah ada keterlibatan masyarakat di sini, Bang? Tidak ada. Saya selaku Ketua Harwaya Mardomo Bulung ini tidak pernah dilibatkan ini masyarakat, dalam hal itu tokoh-tokoh adat. Dan kuasa yang diberikan kepada saya itu tidak ada. Terus itu pemetaan. Sudah ada penataan tapal batas. Ada pemetaan. Di situ dibuat patok-patok koordinat segala macam. Jangan selama ini suka-suka orang itu aja buat hutan lindung sana, satu kampung. Saya orang Sigalangan ya. Ada kebun saya situ, 1 kilometer dari jalan itu, dari jalan negara mengarah ke barat. Itu mau saya sertifikatkan tahun 2000. Itu dinyatakan itu hutan lindung. Tapi entah sekarang, itu tahun 2020 Pak ya. Ini 2022, pasti ini berubah. Pasti ini berubah, ya. Pasti berubah. Nah, itulah masalah pemetaan ya. Jangan suka-suka orang itu. Ya. Pengukuhannya, mana pengukuhannya nih? Tahapan-tahapan yang ini udah tahapan enggak nih? Mana pengukuhannya? Jelas saya bilang ya. Kami pun berjuang ini, kalau tidak melalui pengadilan, ini tidak jadi. Kami pun alot inilah diskusi sama orang pengadilan. Macam mana biar tuntutan kami ini diterima oleh pengadilan.
Itu diterima dan terus sampai kasasi ke Medan. Itu tahun 2006. Ya. Ya, itu yang bisa saya jelaskan itu ya. Dengan pemasangan spanduk oleh hak kekurian Sigalangan Bang ya. Iya. Ini terkait dengan adanya klaim ataupun yang menyatakan bahwasanya ini tanah negara seperti itu Bang ya. Iya, ya. Terkait dengan status tanah negara, dengan adanya perusahaan yang beroperasi di sini, apakah sejauh ini Bapak melihat adanya pengawasan? Pertama, statusnya di hutan negara tidak jelas. Ya. Makanya kemarin tadi saya bilang penataan, Ya. pemetaan dan pengukuhan. Ya. Ini nggak ada ini. Berarti nggak jelas ya Bang? Nggak jelas ini. Ya. Jadi kita sudah mengajukan itu ke pengadilan. Oke. Ya, udah kita mengajukan ke pengadilan. Itulah dasar kita berkat dengan sejarah-sejarah daripada leluhur-leluhur kita, nenek-nenek moyang kita. Ya. Nah, itu. Nah, saya sanksinya ada gini ya. Kembali tadi ke notulen rapat. Apa sih keberatan daripada pemerintah daerah KPU 10 dan Dinas Kehutanan untuk meninjau lokasi ini? Ya. Apa sih keberatan mereka? Jelas, apapun borok apapun di dalam itu, kalau kita kebersamaan ya, kalau kita kebersamaan itu nggak ada masalah. Oke. Ya. Oke, satu lagi Bang, terkait dengan informasi yang kami dapatkan sejauh ini, perusahaan memiliki izin tentang pengelolaan kayu hasil hutan di sini. Nah, kami mendengar ataupun mendapat informasi di lapangan bahwasannya ada alih fungsi lahan, bahwasannya di dalam itu ada seluas ratusan hektar sawit. Sekarang itu, siapa ini yang bertanggung jawab Bang? Kalau memang itu hutan negara, kenapa ada di sana pengelolaan lahan? Siapa itu? Ya kan? Ya. Menyalahi tidak itu? Kalau itu hutan negara, ya kan? Jadi ini kami kurang yakin lagi lah. Kami kurang yakin Harwaya Mardomo Bolong terhadap pengawasan daripada Dinas Kehutanan ataupun KPH 10. Oke, terkait dengan hal itu Bang, langkah apa yang akan diambil oleh Harwaya Mardomo Bolong Bang? Langkah kalau ini bertele-tele terus, itu akan kami lakukan Harwaya Mardomo Bolong, langkah hukum. Siapapun yang terlibat di sini nanti jangan disesali. Oke. Dengan adanya pemasangan spanduk di wilayah Harwaya Mardomo Bolong, PT PLS atau PT Pelayanan Liga Sejahtera telah berakhir izin PHK-nya. Ya. Maka sesegera mungkinlah mereka harus meninggalkan tanah wilayah kita. Karena sudah 3 bulan kita berikan waktu kepada mereka untuk berkemas untuk meninggalkan lokasi. Ya. Karena memang ada beberapa alat berat mereka yang harus dikeluarkan dari sini. Ya. Masalahnya ada beberapa warga masyarakat yang ditempatkan dalam hal pengawasan di sana. Apakah itu benar Bang? Dari kita memang ada kita tempatkan di sana untuk menjaga portal namanya ya, untuk menjaga portal agar tidak orang lain tidak sembarangan keluar masuk di portal kita ini. Ya. Nah, terus di situ ada kita bikin baliho atau spanduk ya. Ya. Nah, maksudnya supaya siapapun tidak boleh lagi main-main di sini karena ini dalam pengawasan kami. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah dalam pengawasan kami.